Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara kegiatan Kultum Ramadan. Tema kita kali ini adalah tentang malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Al-Qadar yang merupakan urutan surat yang ke-97 di dalam Al-Quran, tergolong ayat-ayat Makkiyah atau diturunkan di kota Makkah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Nahnu ala dzalika minasyahidin musyahidil hamdan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitan pembahasan ini ada dua hal yang saya akan bahas. Yang pertama tentang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar yang pertama adalah bahwa Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran di dalam malam Ramadan tersebut atau di malam Qadar tersebut. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Kata inna, sesungguhnya kami menunjukkan bahwa Allah tidak banyak, tetapi menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran ada keterlibatan Allah, para malaikat. Maka itulah Allah menggunakan kata kami, nahnu. Dan juga kata nahnu menunjukkan bahwa Allah menghormati, memuliakan. Nahnu, tapi cenderung di sini mempunyai arti ada sebuah proses di dalam turunnya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz di tempat yang terpelihara di atas sana ke Baitul Izzah, rumah penuh dengan kemuliaan. Maksudnya di sini adalah di langit dunia, di tempat rumah yang mulia secara sekaligus. Baru kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Dan di saat itu juga pada saat turun secara berangsur-angsur, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu ayat 1 sampai 5. Ini
disebutkan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 14 halaman 14. Selanjutnya keutamaan yang kedua adalah bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Diawali dengan sebuah pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Allah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, tapi sesungguhnya yang bertanya lebih tahu, maha tahu daripada yang ditanya. Ini menunjukkan bahwa apalagi dengan menggunakan kata ma adraka, ada sesuatu hal yang sangat penting, informasi yang sangat luar biasa yang akan diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena malam Qadar ini khusus diperuntukkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, di mana malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan ada yang menerjemahkan lebih baik dari 1000 bulan berarti lebih dari 1000 bulan. Bisa 1000 bulan, 1500, bisa 1000 bulan dan sebagainya. Tentunya di dalam menyikapi malam Qadar atau Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, ada beberapa ulama yang berpendapat tentang itu. Imam Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan apa saja yang dilakukan adalah sholat dan amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh merupakan suatu keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan kepada umat yang terdahulu. Ini mengapa diberikan? Karena para sahabat atau para sahabat Nabi itu iri dengan usia umur orang-orang terdahulu yang begitu panjang. Ada yang 1000 tahun, 19 tahun, 500 tahun, 400 tahun. Sehingga mereka dapat beribadah amal dengan banyak. Sementara kita sebagai umat Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi pernah mengatakan, kana a'maru ummati fi sittina wa sab'in. Adalah umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Nah, oleh karena itulah ini juga termasuk suatu keutamaan bahwa ini merupakan suatu kekhususan malam Qadar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Ad-Dukhan ayat 3. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Apalagi kalau dirinci dengan poin-poin yang lain sebagainya. Penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebaikan. Selanjutnya yang keempat, keutamaan yang keempat adalah malaikat dan ruh Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun para malaikat, seluruh malaikat turun pada malam itu. Dan malaikat Jibril secara khusus pada malam itu. Banyak malaikat yang akan turun pada malam itu karena banyaknya barokah keberkahan pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana yang malaikat turun ketika pada saat ada orang yang membaca Al-Quran,
Mereka, para malaikat, akan mengitari di sekelilingnya di tempat-tempat majelis ilmu misalnya. Bahkan mereka meletakkan sayap-sayapnya di atas mereka, meliputi mereka dan memberikan keberkahan dan rahmat, karena mereka sangat mengagungkan mereka. Dan saat itu para malaikat pun kemudian juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat itu sedang melakukan zikrullah, ibadah kepada Allah di tengah malam, khususkan untuk mencari Lailatul Qadar, dengan mengatakan Allahumma arhamhu wa sholli alaihi, ya Allah sayangilah dia, bahagiakanlah dia. Selanjutnya keutamaan yang kelima yaitu bahwa Lailatul Qadar disifati dengan keadaan yang salam, damai. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh dengan keselamatan, di mana setan pun tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Demikianlah menurut kata Imam Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 14 halaman 407. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak orang yang selamat dari hukuman dan siksaan karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah pada malam tersebut. Sungguh ini juga menunjukkan suatu keutamaan yang luar biasa. Selanjutnya yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Dalam firman Allah SWT surat Ad-Dukhan ayat 4 dikatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam tahunan atau setahun. Juga akan dicatat ajal dan rezeki daripada seseorang, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga 1 tahun ke depan. Hal inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Malik, Mujahid dan Abu Talha. Namun perlu dicatat, sebagaimana keterangan dalam Imam Nawawi rahimahullah syarah Muslim, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan dia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu dia akan melakukan tugas itu yang diperintahkannya untuknya. Selanjutnya yang ketujuh keutamaannya adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar diampuni oleh Allah SWT. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala di sisi Allah, bukan karena mengharap yang lainnya, yaitu contohnya berbuat riya atau mengharap kepada orang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya bagaimana kita, yang kedua yaitu
apa saja amalan-amalan dalam rangka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis tadi yang sudah saya sebutkan, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Kata menghidupkan ini dalam hadis tersebut adalah bersifat umum, menunjukkan bahwa tidak terpaku kepada satu jenis ibadah. Apakah itu ibadahnya dalam bentuk iktikafkah, melakukan sholat, membaca Al-Quran, bahkan sampai membaca doa, zikir, sahur pun juga termasuk ibadah. Nah, itu yang pertama adalah bahwa kemudian yang kedua adalah membaca zikir dan doa pada Allah SWT. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang memperbanyak zikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan zikir ini pula lah yang kemudian membuat ketenangan dalam hati seseorang itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita memperbanyak zikir, insya Allah Allah akan berikan ketenangan dalam batinnya dan hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Cukuplah dengan zikrullah, maka hati akan tenang. Dan juga ada satu doa yang dibaca pada saat selain zikir, itu ada doa yang diriwayatkan oleh istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang sering kita baca setiap malam-malam mulia ini, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan. Ini yang sering kita harus baca berulang-ulang di saat kita mengisi malam Lailatul Qadar atau bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya adalah yang ketika kita harus memperbanyak tilawah Quran, membaca Al-Quran, dan tidak terbatas orang yang mahir baca Quran saja. Siapapun yang membaca Al-Quran, walaupun masih terbata-bata, Allah akan berikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, Al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kirami bararah, waladina yaqra'una al-Qur'an wa yata'ta'u falahu ajran. Orang yang pintar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para duta-duta Allah, itu para malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi orang yang membaca Al-Quran yang kemudian masih tertegun-tegun, terbata-bata, dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Quran dan pahala berusaha untuk bisa membaca Quran yang dengan baik dan benar. Dan membaca Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal kitabi falahul ashru wal ashru bi amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alif harfun, lam harfun, mim harfun. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Di mana satu kebaikan itu dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Satu kebaikan dikali lagi akan menjadi 10 sahabat. Dan Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu. Berapa banyak kalau kita membaca Al-Quran? Kalau menurut dalam
menurut Imam Syafi'i setelah menghitung jumlah huruf Al-Quran, jumlahnya ada 1.027.000. Beliau itu bayangkan 1.027.000 kalau dikalikan dengan 10 kali 4 sudah berapa? Sungguh luar biasa. Itu kemuliaan Al-Quran. Selanjutnya kita isi juga, jangan lupa selain juga membaca Al-Quran, melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat sholat tahajud sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Disinilah kita lakukan, tidak terbatas. Kalau tadi kita mungkin sudah melakukan sholat tarawih, maka ditambah lagi dengan sholat tahajud sampai yang banyak sekali, baik 8 rakaat atau 20 rakaat. Yang jelas pokoknya formatnya 2 rakaat 1 salam. Nah, Rasulullah mengatakan sholatul lail matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat salam. Kalau misalnya kita sudah melakukan sholat witir, sebaiknya tidak usah melakukan sholat witir lagi. Atau kalau kita belum melaksanakan sholat witir, kita boleh tutup dengan sholat witir di malam sholat witir. Inilah beberapa amalan-amalan yang kita sebaiknya lakukan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan kemuliaan malam Qadar itu, dan sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bagikan kita beribadah selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun. Sungguh luar biasa. Ini adalah karunia dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada umatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, yuk kita ikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asru ay al-asrul akhir shaddada mi'zarahu wa ahya layaliyahu wa aqama ahlahu. Kalau di malam 10 akhirlah, itulah Nabi Muhammad SAW senantiasa, kalau sudah masuk di 10 akhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan cara beliau kemudian membangunkan keluarganya, mengencangkan kesarungnya, membangunkan keluarganya untuk sama-sama beriktikaf di masjid. Dan Rasulullah mengizinkan untuk melakukan iktikafnya. Tapi sayang, di saat COVID-19 ini kita tentunya mungkin tidak bisa untuk melakukan iktikaf di masjid sebagaimana seperti biasanya. Tapi saya yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pahala, karena ini bukan kondisi yang dikehendaki oleh kita, tapi kondisi yang sebagai suatu wabah. COVID inilah yang membuat kita tertahan untuk tidak bisa melakukan iktikaf di masjid. Memang iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Jumhur ulama mengatakan bahwa iktikaf harus dilakukan, disyaratkan di masjid. Terima kasih. Semoga ini semua dapat memberikan satu motivasi sehingga kita sama-sama bisa mencari, merengkuh malam Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and then subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.